Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Zil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Kita masuk hadis yang ke-9. Al-haditsu tasi'u an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan ia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi. Beliau menyenangkan, ya, senang at-tayammun. Tayammun itu mengkanankan, ya. Jadi kalau ada kanan sama kiri, tayammun itu maknanya mendahulukan yang kanan, ya. Fitana ulihi, ketika menggunakan alas kaki. Kan bisa aja pakai, ya, bareng gitu, diinjak gitu karena posisinya rata gitu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tayammun, ya, menggunakannya itu kaki kanan lebih dahulu, ya, ketika mau menggunakan alas kaki. Wa tarajjulihi. Tarajjul itu maknanya tasri'us sya'ar, merapikan rambut, nyisir. Nah, ini menarik gitu. Kalau mendahulukan kanan, rambutnya itu al-farq, dibagi dua, ya. Jadi Nabi itu rambutnya cukup, kalau bahasa kita mah cukup gondrong, ya, dibagi dua, sehingga beliau tuh kalau merapikannya itu kanan duluan, rapi, baru yang kiri. Ini memang ada beberapa hal yang kita sebenarnya itu kesiapan. Rambut dibelah dua, terus Nabi menggunakan cincin di sebelah kanan. Ini sunnah Nabi, itba' bin Nabi. Tetapi ini dua-duanya ini di Indonesia. Jadi kalau kita nih ngikutin sunnah Nabi pakai cincin begini, digodain kita sama yang, karena ini ciri buat mereka. Kita keberatan
mereka menggunakan sunnah nabawi itu untuk simbol hal-hal yang sangat melanggar syariat. Nah, jadi Nabi itu rambutnya belah dua, farq, kemudian di bawah cuping terus ke belakang. Jadi cukup gondrong karena memang gunting yang kecil seperti sekarang yang kita buat di barbershop itu belum barangkali ada ya. Jadi mudah kita mencukur rambut sekarang ini. Orang rambutnya panjang, ketika ditanya kenapa rambutnya dipanjang, kan tasabuh, rambut gondrong. Nah, panjang tetapi tidak melebihi dari tengkuknya beliau. Memang dari atas seperti itu kalau digambarkan ya. Nah, jadi tayamun ya, mendahulukan yang kanan. Pakai sendal merapikan Nabi wa tuhurihi, dan ketika bersuci juga beliau mendahulukan yang kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan setiap hal ya, segala sesuatu yang ada kiri dan kanan beliau mendahulukan yang kanan. Bila ada bawah dan atas beliau mendahulukan yang mandi janabat kepala duluan. Kenapa? Karena ada kepala, ada kaki. Boleh nggak mandi janabat kaki duluan? Nawaitul ghusla an hadis aqbalillahi ta'ala sur. Boleh, sah, tetapi tidak itba bin Nabi. Jadi kalau ada kanan duluan, atas duluan. Nah, wal bada'atu bil yumna, tafsir dalam syarah dijelaskan inda Syafi'i minal mustahabbat, bahwa memulai dengan yang kanan menurut Imam Syafi'i itu minal mustahabbat ya, dari antara yang disunnahkan. Wa in kana yaqulu bi wujubi tartib li annahu kal udwil wahid ya, apabila ada orang yang mengatakan wajib tartib, wajib berurutan ya, li annahuma kal udwil wahid, karena kalau tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri itu kal udwil wahid, seperti satu anggota tubuh. Haitsu jam'an fi lafzil Quran fi lafzin wahid ya, sebagaimana dihimpun kedua makna itu kanan dan kiri di dalam Al-Quran. Aidiyakum wa arjulakum famsahu biwujuhikum wasumuka. Nah, kemudian wa aidiyakum, kalau kata aidiyakum dua tangan kalian, wa arjulakum dan dua, itu maknanya wudu itu pakai bak begini, kakinya gini juga. Kalau dilihat dari struktur katanya itu dua tangan gitu. Nah, prakteknya itu walaupun itu dalam satu kata, tetapi at-tayammun, tetap saja kanan lebih dahulu baru yang kiri. Bagaimana kalau memulai dengan kiri duluan? Sah, tidak itba bin Nabi ya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ada yang salah ngeterap itu begini, Allahu Akbar, kanan duluan, udah nyampe sini diputar karena bukan tempatnya. Itu nggak bisa, karena ini daf'atan wahidatan ya, seperti basuh telinga, jangan kanan dulu berkiri, enggak, dia langsung, karena dia daf'atan wahidatan. Kalau memang mau begini ya dari sininya udah duluan dong, betul. Nah, ini salah ngetrap ya.
Ada sebenarnya. Nah, kemudian wa fi sya'ni kullihi amun yuhtasu fi dakhalal khala wal khuruja minal masjid yabda'u fihi bil yasar. Ya. Beliau itu ya kalau masuk ke toilet ya, bukan masuk kamar mandi. Masuk khala yang dimaksud itu toilet ya, tempat buang hajat. Karena kebiasaannya itu dijadikan satu tempat ya, tapi yang sebenarnya itu dia mesti dipisah. Jadi Nabi itu kalau malam membawa air wadu itu air untuk berwudu. Kemudian siwak itu ditaruh dekat tempat tidurnya. Dan Nabi itu kalau malam itu 3 kali tidurnya. Dibagi dulu ya. Sulusun li nafsihi. Malam itu 1/3 untuk Nabi. Artinya beliau tidur. Sulusun li ahlihi. 1/3 itu untuk istrinya. Suami istri. Sulusun li rabbihi. 1/3 untuk Tuhannya. Nah, yang untuk dirinya sama Tuhannya itu digabung. Jadi 2/3 malam itu 3 kali bangun. Ya, jadi kalau sore gitu untuk istrinya dari mulai Isya taruhlah sampai jam 9:30 atau sampai 10. Nah, jam 10 sampai jam 4:30 itu dibagi 3. Tidur 1 jam, bangun. Siwak, wudu, sholat. Selesai, tidur lagi. Nanti 1 jam, bangun. Siwak, wudu, ya, sholat, tidur lagi. Nanti siwak, wudu, sholat, sambung ke subuh. Kita yang nggak biasa pusing Pak, tidurnya dibagi 3 itu pusing. Tapi kalau sudah terbiasa, enggak. Ya, jadi dibiasakan dulu, memang dikit-dikit gitu ya. Paling tidak 3 kali bangun aja, itu udah bagus. Latih dulu bangunnya gitu loh, sebelum mempraktekannya. Yang saya maksud bahwa air itu dibawa. Kan rumahnya nggak ada karpetnya, nggak ada poslennya, nggak ada ubinnya, jadi wudhu situ sholat. Nah, kalau beliau mau buang hajat dia keluar. Jadi kalau rumah kita besar, toilet itu jangan di samping kamar kita. Kalau kamar mandi nggak apa-apa, ya. Cuma kan Jakarta mahal tanahnya, bikin kamar mandi, ya udah sekalian. Boleh nggak? Boleh. Boleh, cuma tidak itba bin Nabi ya. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10, An Nu'aim ibn al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjadina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil pada hari kiamat itu ghurran, mukanya itu bercahaya, muhajjalin, tangan dan kakinya bercahaya, min athar, dari sebab dulu wudu yang dipergunakan ketika dia masih hidup di dunia. Ghurran itu atas, muhajjalin bawah ya. Nah itu min atharil wudu. Famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al.
Maka barang siapa yang mampu di antara kalian, artinya airnya ada, tubuhnya tidak keberatan kena air, ayyutila ghurratahu, maka dipanjangkan. Maksudnya yutila ayyuwassi', diperluas. Nah, seperti kita ini muka, yang disebut dengan muka ini min mana bitisar ila zakani. Nah, ini muka. Kemudian dari uzun ilal uzunin ukhra, ini muka. Nah, dilebihin. Nah, gitu kira-kira wudunya. Tangan sampai ini, dilebihin sampai sini. Kaki sampai mata kaki dilebihin sampai setengah betis atau melebihi betis. Tapi tidak berlebih-lebihan. Airnya yang ditarik. Ya. Kalau kita kan diguyur gitu, itu makruh karena itu tabzir, berlebih-lebihan menggunakan air termasuk salah. Jangan dibilangkan ayyutilla ghurratahu. Iya, tapi Nabi wudunya itu ya cuma 1 mud, 6 on kira-kira wudunya. Nah, ini wudunya kira-kira segini. Kalau kita mah 1 bak. Nah, jadi Bapak saya sekalian, nih di masjid-masjid yang bikin keran itu bukan orang Islam. Kalau yang bikin orang Islam itu keran untuk masjid itu maksimal 50%. Jadi dibikin 2. Ya, 1/4, setengah. Kalau dibuka nih, apalagi anak-anak, wah gitu, seperti nyuci mobil, nawaitul wudu'an lillahi ta'ala. Ini waktu kita angkat ke sini, sama air yang terbuang banyakan mana? Banyak yang dibuang. Itu kesalahan yang tanpa disadari, tabdzir. Bahkan Nabi mandi janabatnya itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud, 4 ini. Jadi seember kecil. Jadi di maknanya ayyutila ghurratahu gini, ditarik gitu loh. Ya, ditarik. Itu maknanya ayyutila ghurratahu, bukan guyurannya semakin. Apalagi kalau bulan puasa, boros air wudu itu ya, sambil ngademin ya, tabarrud ya, ngademin badannya. Nah, ini ada orang bilang gini, di zaman Nabi itu kan air susah. Di zaman Nabi itu air susah. Baru di zaman sekarang aja, ya, Saudi Arabia itu semboyannya itu laut. Selama laut tidak kering, Saudi tidak akan kekurangan air. Kenapa? Air laut disuling. Bagaimana mungkin untuk 3 juta orang? Air tanah nggak mampu. Laut disuling sehingga menjadi jernih. Kalau Nabi hemat menggunakan air itu karena airnya sedikit gitu. Bukan. Suatu saat Nabi ke satu daerah, maka disediakanlah air yang cukup. Maka Nabi menggunakannya tetap sedikit. Sahabat-sahabat yang ada di situ mereka mengatakan, kami punya sumur dan sumur ini tidak pernah kering. Maksudnya Nabi mengatakan wajib ya harus menggunakan air seperlunya itu walaupun tatawadda fil bahar. Kan kalau kita wudhu di tengah laut sambil nyelam juga boleh. Enggak, kalau yang namanya wudhu jangan berlebihan. Jadi bukannya dulu itu karena airnya sedikit, bukan. Nah, coba yang umurnya agak sepuh. Jakarta itu dulu airnya itu kalinya itu banyak, jernih.
Sekarang air bukan cuma di Jakarta, di daerah-daerah itu airnya kemana? Debit airnya itu kurang tuh kemana? Gitu. Kalau kotor bisa jadi kita anggaplah karena sedikit, maka dia tercemar ketika melewati ya perjalanan tanah bisa menjadi coklat mamanya, itu bisa dimaklumi. Tapi debitnya airnya itu kemana? Nah, salah satu sebabnya itu bahwa orang Islam kita kurang memperhatikan ekosistem. Bahwa kita berkewajiban menjaga air itu untuk 7 kita. Sekarang Jakarta sudah lebih rendah dari laut, sehingga pinggir Jakarta itu sudah 1 meter lebih. Karena kalau nggak dibikin ini, Jakarta turun karena airnya dibuang. Apalagi kalau orang cuci mobil, itu dilepas saja sambilnya. Wah, air punya gua, yang listrik gua yang bayar. Kalau rusak gua yang nyervis, mobil gua. Iya, tapi pemanfaatannya nggak boleh tabdzir. Ya, ini penting nih Pak. Pelajaran yang kalau kita mau mengikuti Nabi itu jangan tabdzir. Jadi buka saja, kalau baru-baru setengah Pak. Nanti kalau udah bisa Pak, seperempat aja. Jadi udah kumpul baru antar. Itu enggak terlalu banyak. Malah kalau bisa itu beli yang di hotel, ada sensornya. Kita angkat mati. Mudah-mudahan masjid ini bisa beli ya. Amin ya. Benar Pak. Coba tanya yang tua-tua, itu air laut kemana? Air kali kemana? Habis debit. Kemarin baru 7 bulan 8 bulan sudah repot orang ya, karena tidak sebanyak dulu. Di Betawi Pak, di Jakarta dulu orang-orang tua kita nih, dia mau makan, dia pinggir ke kali, dia cari ikan, dia cari udang. Udah dapat nih banyak nih, pegang nih. Yang kecil-kecil itu dipulangin Pak, pulangin. Yang hamil, yang ini dipulangin. Jangan. Jadi orang dulu yang pendidikannya tidak tinggi, memahami tentang ekosistem yang dalam Al-Quran disebut dengan sunnatullah, itu benar. Dia makan secukupnya. Kalau orang sekarang serok, dapat dikumpul, sudah lalu diserok lagi. Tomat, Harris kita ini. Nah itu yang menyebabkan nanti ini akan terjadi krisis-krisis dalam analisa keagamaan itu. Sebabnya tabdzir, ya tabdzir. Saya tadi datang salat ini selesai, saya lihat ini nih, apa, marmer. Sekarang mie itu sudah dinaikkan semua. Bukan cuma marmer, batu biasa itu jadi semen. Besi, emas, nikel, semuanya digali. Batu bara, boksit diangkat semua. Untuk semen itu, kalau kita ke Majalengka itu gunung itu tinggal sedikit lagi sudah rata. Jadi kalau dikatakan bahwa bumi itu pertama kali dibuat itu taharrokat, bergerak, fayudha'ul jibal, maka dibuatkanlah gunung-gunung itu sebagai watan, patok-patok, hatta yaskun, sehingga bumi itu diam. Nah kalau ini semuanya dieksplor habis-habisan, maka dia nanti
yang dibilang zoharal fasadu fil barri bima kasabat aydin nas, itu kiamat sebenarnya tangan manusia yang secara terus menerus tidak memperhatikan ekosistem. Nah, bagaimana kita ciranya orang itu, ya, debat soal apa itu mesti didengerin. Kelihatan sekali itu yang mana mata duitan dan yang mana tidak gitu. Bahaya. Nah, kita memulainya dari rumah, mandi, wudu. Jadi kalau wudu itu airnya seberapa? Gitu. Bukan airnya yang banyak, tapi tangan kita yang meratakan itu. Dalam mazhab Malik itu air kemasan yang 1 gelas itu, mereka Maroko ini ngaji gini, kemudian waktu azan air 1 gelas itu, ya, air kemasan, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, dimasukin sama dia. 3 kali tangan, 1 gelas itu kaki, udah selesai dia minum, silakan minum. Ngaji gini biasa itu begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita belajar fikih, ketika kita belajar wudu yang diajarkan oleh guru-guru kita itu benar murni semata-mata ibadah, tidak ada kaitannya dengan ekosistem. Padahal sunnatullah itu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan lihat terjadinya perubahan ekosistem yang dibangun oleh Tuhan kecuali tanganmu yang merubah. Jadi nggak ada kerusakan alam, itu tidak ada. Tapi itu lahir dari hirs, ya, sifat serakah. Nah, coba nih kalau saya berapa orang nih, 20-30 orang nih mulai mempraktekkan begitu berwudunya, maka kita sudah mampu ngerem 0,01% ya di lingkungan kita, itu sudah bagus. Kita pengaruhi, kasih tahu istri kita, anak kita. Ya, kalau dulu waktu fikih yang penting rata dulu. Enggak, sekarang kita sudah belajar hadis. Ayo ikutin Nabi, berwudunya itu tidak buang-buang air, ya. Wa fi lafzin li muslimin, pada lafaz Imam Muslim, ra'aitu Aba Hurairah yatawadda, aku melihat, ya, kata Nuaim bin Mujmir itu sahabat Abu Hurairah berwudu, faghasala wajhahu wa yadayhi, beliau membasuh muka lalu kedua tangannya, hatta kana yablughul mankibai, sehingga sampai ini atas apa ini namanya, lengan, ya, sampai bagian lengan, ya, atas lengan. Summa ghasala ila saqain, kemudian ketika beliau membasuh kedua kakinya dinaikkan sampai dengan kedua betis. Padahal kan kewajibannya cuma sampai mata kaki tuh. Beliau menyapunya sampai betisnya kakinya itu, tapi airnya yang dinaikkan. Itu yang dimaksud dengan ayyutila, bukan airnya dituang, ya, dari keran. Coba Bapak amalin, ya, nanti sebulan 2 bulan yang akan datang, ada perasaan gimana dalam. Ya, jadi ini teori, kemudian kita praktekkan. Beda, Pak. Ketika kita
melakukannya itu saya mau ikut Nabi. Jangan saya berwudu, saya pengen ikut Nabi. Wudunya begitu. Apalagi ada orang kan wudunya kalau buang air, kalau wudu kamar mandi itu setengah jam. Jangan. Kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi, ya, di toilet itu. Kalau di hotel-hotel berbintang, itu toilet VVIP itu ada TV, ada koran baru, majalah baru, dan ada exhaustnya sehingga bisa merokok. Setelah itu maka dia mengatur strategi gitu kan. Ini mau apa, bagaimana? Nggak boleh. Salah satu ya bu'atus tempat yang tidak bagus itu adalah toilet. Jadi udah selesai keluar buru-buru. Jangan merangsang, jangan merancang, jangan membuat strateginya justru di sambil mandi, itu jangan dibiasakan. Karena itu tempat setan, sehingga disuruh berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath. Nah, yang muda-muda nih perhatikan itu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti, diseru pada hari kiamat ghurran, bercahaya, muhajjalin, tangan dan kakinya bercahaya, min atharil wudu, bekasnya berwudu. Famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu, barang siapa yang mampu di antara kalian meluaskan, memanjangkan ghurrahnya sehingga agak melebar, ya, wa tahjilahu, dan mampu meninggikan tangan sampai dengan lengan, kaki sampai dengan betis, falyaf'al, kata Nabi, lakukan. Ya. Wa fi lafzin li Muslimin, pada lafaz riwayat Imam Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kekasihku Rasulullah bersabda, tablughul hilyatu minal mu'minin haitsu yablughul wudu. Sampainya hilyah itu intan, permata, itu disebutnya hilyah. Sampai derajat keindahan pamor seperti intan berlian itu tadi, haitsu yablughul wudu, dari sisi sejauh mana dia menggunakan wudunya. Jadi kalau basuh tangan kan sunannya di sini, dia basuhnya sini, ya sudah segitu. Tapi kalau dia panjangin, maka ini semuanya akan bercahaya. Begitu juga dengan betisnya. Haidil, ya, pamornya gitu. Jadi nanti umat Nabi Muhammad itu ini umatnya Nabi Muhammad, muka, tangan, kaki bercahaya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang bagus batal wudu lagi. Maka dia termasuk, ya, segar, ya. Itu kalau sekarang ada terapi cuci muka dan lain, dan itu yang benar digosok, bukan dituangin air, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk pada hadis bab baru, babul istitobah.
Ya, istitobah itu maknanya izalatul aza anil makhrajain, membersihkan najis dari dua tempat keluarnya najis. Berarti lubang dan lubang belakang. Ya, ini memang beda nih. Kalau di dalam hadis-hadis lain, kitab lain, izalatun najasah, di dalam kitab fikih izalatun najasah, tapi beliau menggunakan al-istitobah, ya, dari kata thayyib. Thayyib itu bagus dan bersih. Jadi istitobah melakukan upaya supaya bagus, bersih dan suci, ya. Al-hadisul awwalu Ibn Malikin radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhalal khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk toilet, qala, beliau mengucapkan, ini yang tadi saya bilang, kenapa kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi, mohon maaf, di toilet, di kamar yang ada toilet. Wal khaba'is, ini dari kecil kita udah diajarin. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal khubusi, ya, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Nah, ini dijelaskan al khubus bidammil kha wal ba'i. Khubus jam'u khabith, ya, tunggalnya khabith, jamaknya ya khubus, ya. Wal khaba'is, ya, adapun khaba'is jamak dari khabitha. Nah, ista'adza min zikrani syayatin, ya, wa ins, ya, min zakrani syayatina wa inathihim, berlindung dari dua setan laki-laki dan perempuan. Bapak saya sekalian yang berbahagia, di masjid ini ada setan. Ini dia gede banget nih mas saya. Di masjid itu ada, jadi kalau disebut dengan setan itu nama korp, ya. Di TNI itu ada matra angkatan darat, udara, laut gitu. Nah, angkatan darat saja ada Kostrad, ada Kavaleri, ada Kopassus, ya, itu ada resimen tersendiri. Nah, setan itu seperti itu. Asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal ins wal hayawanat. Setan itu gelar nama makhluk yang merusak bahkan membunuh, minal jinni, dari bangsa jin, wal ins, bangsa manusia, wal hayawanat, dan dari hewan, ya. Yang dimaksud itu virus, bakteri, kuman. Itu dia kalau dia masuk hidung kita ini, bakteri, kemudian orang bisa jadi mati karena ada komorbid yang dia punya. Apakah setan itu membunuh? Ya, apakah kuman itu membunuh? Bukan. Bapak beli ayam kecil, bikin kandang di belakang rumah, udah banyak. Bapak ambil ayam, potong lehernya, kasih makan, mertuanya datang. Tadi membunuh bukan? Nggak ada orang bilang membunuh, karena dia dipelihara. Begitu juga ketika orang kena COVID-19, di sini tempatnya khaisumah, dia tidak membunuh karena dia lagi mencari tempat dan cari penghidupan. Karena orang itu punya komorbid, ada penyakit yang menjadi koneksinya itu menjadi kuat, mati dia secara syariati, dia mati. Nah, sumbernya itu kamar mandi, sumbernya itu di toilet.
Jangan lama-lama. Suruh berlindung. Jadi sangat memungkinkan sekali dari definisi kata setan itu, di situ sumber bakteri, sumber penyakit. Kenapa? Karena kita mengeluarkan kotoran. Nih Bapak saya sekalian, Imam Ghazali mengadakan penelitian begini, dan bapak-bapak buktikan. Kalau kita punya anak kan, maaf ya, buang air besar itu ya udah di depan rumah mamanya, pinggir jalan gitu, di depan atau di tanah gitu. Maaf nih, ketika anak kita buang kotoran itu, ada lalernya nggak? Nggak ada. Karena kotoran ketika pertama kali turun itu, dia itu hangat dan mengandung alkohol yang tinggi, sehingga nyamuk, laler tidak bisa langsung makan itu. Yang dimakan maka pantatnya, ya, nyamuk dan lain sebagainya. Maka dia akan berkurang, gasnya itu akan berkurang. Baru 20 menit, 25 menit itu baru laler bisa nemplok. Dulu orang dulu tuh bajunya cuma satu. Kalau dia maaf nih, dulu nggak ada toilet, nggak seperti kita. Sampai sekarang pun orang di daerah Tegal, Brebes itu masih banyak yang buang air di kebun. Nah, baju air. Kalau tidak ada alkohol yang ada, maka laler nyemplok di kotoran itu, nemplok di sini, nemplok di sini. Habis itu karena bajunya satu, kemudian dia sholat. Subhanallah. Kotorannya manusia itu ternyata seperti itu. Sehingga Emil Salim ketika dia jadi Menteri Lingkungan Hidup, dia datang ke pondok pesantren itu, dia tanya berapa kilo satu hari kotoran yang keluar dari santri Tebuireng yang 3.000 itu, berapa ton kalau pagi. Diteliti ternyata kotoran manusia itu lebih bagus untuk melahirkan energi listrik ketimbang kerbau. Padahal Imam Ghazali udah bahas tuh, ya, pada abad ya keempat yang lalu beliau sudah menjelaskan tentang itu. Subhanallah. Ya. Di situ sumber, jangan didekati, ya. Nah, Bapak sekalian, ini saya sampaikan syarahnya ya. Kalau Bapak matan ya, tidak ada syarahnya. Idza dakhala yahtamilu ayyurada bihi idza arada dukhul. Yang dimaksud masuk ke dalam toilet itu maknanya mau masuk. Kalau masuk itu maknanya sudah di dalam. Ya, bapak-bapak masuk masjid itu maknanya sudah di dalam. Kan nggak boleh menyebut nama Allah di toilet, itu nggak boleh, Pak. Sehingga cincin Nabi itu tulisannya Muhammadur Rasulullah, itu buat stempel. Jadi Nabi tidak tanda tangan. Sahabatnya membuat surat untuk Raja Najasyi, ya, Heraklius, ya, di Romawi dan sebagainya itu. Setelah selesai maka distempel. Nah, stempelnya itu seperti notaris kalau bikin akta, dikasih karet, distempel. Nabi sudah melakukan itu, dia tidak tanda tangan. Apabila beliau masuk ke toilet itu, ini dilepas, kantongin atau titipkan. Suatu saat sudah masuk baru ingat, maka diginikan, digenggam, karena sudah di dalam.
Nah, ini kata idza dakhala ditafsirkan di sini maknanya idza aradad dukhul, baru mau masuk. Nggak boleh udah di dalam ada toilet, ada tempat buang kotoran, kita nyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nggak boleh. Haram. Baru mau masuk, itu yang dimaksud. Nah, seperti ini dibuat perbandingan fa iza qara'tal Qur'an, itu maknanya yang dimaksud yurodabi ayahtamilu ayurodabihi, yang maksud ketika mau baca Quran, bukan baca Quran kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Bapak sekalian, di Indonesia di mana-mana qori itu bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca ayat. Padahal dari ayat tadi itu perbedaannya, ada ulama yang membaca Al-Quran selesai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan shadaqallahul azim. Kenapa? Karena ayatnya idza qara'tal Qur'an. Kata qara'ta itu sudah membaca, bukan mau membaca. Nah, di karangan para ilmuwan keagamaan semacam itu. Nah, saya ingin membuatkan kesimpulan. Jadi kalau kita buang airnya di lapangan terbuka, maka tidak mengapa kalau seandainya kita berdoa, karena tidak ada batasannya. Mana batasan yang disebut dengan toilet? Tapi kalau yang merupakan bunyan, bangunan seperti namanya, maka di depan pintu bacanya sebelum masuk. Nggak boleh menyebut nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, nama-nama kemuliaan itu di toilet, ya, nggak boleh. Berapa menit lagi nih? 2 menit. Ya, saya kira itu bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Insya Allah yang akan datang kita masuk hadis yang ke-12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan makbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a na'udzubika min haula'il arba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.